Betapa terkejutnya wanita ini ketika mengetahui suaminya diam-diam mempersunting wanita idaman lain. Yang lebih menyakitkan, uang pesta pernikahan itu berasal dari jerih payahnya. Namaku Dewi Prameswari. Aku adalah wanita biasa yang berusaha menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Usiaku 32 tahun, dan aku bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan farmasi ternama di Jakarta. Karierku bukanlah sesuatu yang bisa dibilang mudah diraih. Aku harus melewati banyak rintangan untuk sampai di titik ini. Namun, aku bangga akan pencapaianku. Aku selalu percaya bahwa kerja keras adalah kunci menuju kebahagiaan. Sayangnya, hidup tidak hanya soal karir. Ada bagian lain dari kehidupanku yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati, rumah tanggaku. Aku menikah dengan Raka Wijaya 5 tahun lalu. Saat itu, dia tampak seperti pria sempurna, penuh perhatian, romantis, dan memiliki visi masa depan yang jelas. Kami membangun keluarga kecil kami bersama-sama, meskipun tanpa anak. Aku pikir, itulah hal terpenting dalam pernikahan, saling mendukung dan menciptakan hubungan yang seimbang. Namun, belakangan ini, semuanya mulai terasa berbeda. Entah kenapa, ada jarak yang tak terlihat antara aku dan Raka. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, bahkan ketika aku tahu proyeknya sudah selesai minggu lalu. Matanya yang dulu hangat kini terlihat kosong setiap kali ia melihatku. Dan yang paling menggangguku, uang tabungan kami, yang seharusnya digunakan untuk renovasi rumah, tiba-tiba lenyap tanpa penjelasan. Aku mencoba menanyakan hal ini padanya beberapa kali. Raka, aku lihat ada pengeluaran besar-besaran dari rekening kita baru-baru ini. Apa kamu membeli sesuatu? Tanyaku suatu sore saat kami sedang makan malam. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Oh, itu? Aku sedang berinvestasi." "Tenang saja, semuanya aman." Jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa, naluriku berkata sebaliknya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Akhirnya, aku memutuskan untuk mengecek sendiri riwayat transaksi rekening bank kami. Dengan detak jantung yang semakin cepat, aku membuka laptop dan mulai menyelidiki. Saat aku melihat daftar transaksi itu, rasanya seperti ada guntur yang menyambar dadaku. Ribuan dolar tercatat keluar dari rekeningku, dan semuanya ditransfer ke vendor-vendor pernikahan. Ada pembayaran untuk gedung pernikahan, catering mewah, gaun pengantin, hingga fotografer profesional. Semua nama vendor itu begitu asing bagiku, tapi satu hal sangat jelas, ini bukan untuk acara keluargaku. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Apa maksud semua ini? Siapa yang sedang menikah menggunakan uangku? Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Jangan-jangan ini benar-benar terjadi. Keesokan harinya, aku berusaha tetap tenang saat bertemu Raka. Aku tahu aku harus mendapatkan jawaban langsung darinya. Ketika dia pulang dari kantor, aku menyambutnya dengan senyum palsu. "Raka, aku butuh bicara serius sama kamu," kataku pelan. Dia tampak terkejut, tapi kemudian duduk di sofa sambil melepas dasinya. "Ada apa, Dek?" tanyanya santai, seolah-olah tak ada yang salah. "Ini soal uang kita," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Aku menemukan beberapa transaksi aneh di rekening kita. Kamu bisa jelaskan?" Wajahnya langsung berubah. Sorot matanya bergetar sejenak, lalu dia tertawa canggung. "Oh, itu? Itu untuk proyek bisnis kecil-kecilan. Aku lagi nyicil modal." "Modal? Apa, Raka?" desakku, suaraku mulai meninggi. "Kenapa ada transfer ke agen pernikahan dan vendor catering?" Dia terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut wajahnya yang penuh rasa bersalah. "Dewi, katanya pelan, tapi tak mampu melanjutkan kalimatnya. Air mataku mulai mengalir deras. Aku tahu jawabannya bahkan sebelum dia mengatakannya. Kamu selingkuh, ya?" Tanyaku, suaraku bergetar. Dia mengangguk pelan, dan saat itulah dunia rasanya runtuh. "Maaf, Dewi. Aku cinta sama Mira. Tapi aku juga nggak mau ninggalin kamu, jadi, kamu pakai uangku untuk menikahi dia," potongku, marah dan hancur secara bersamaan. "Uang hasil jerih payahku selama bertahun-tahun?" Dia tak menjawab. Dia hanya duduk diam, menundukkan kepala seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu pikir ini cuma soal uang? Ini soal kepercayaan, Raka?"
Kamu menghancurkan segalanya. Setelah itu, aku masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini hidup dalam ilusi. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Apakah aku terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga aku gagal melihat tanda-tandanya? Ataukah Raka begitu pandai menyembunyikan kebohongannya? Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tidak ingin menjadi korban pasif dalam drama pengkhianatan ini. Aku harus melakukan sesuatu yang akan membuat mereka menyadari betapa bodohnya mereka telah mengkhianatiku. Dan saat itulah ide gila muncul di benakku. Aku akan hadir di pernikahan mereka. Aku akan memberi mereka kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Mataku membuka perlahan saat sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai. Aku merasa tubuhku begitu lelah, seolah-olah seluruh energiku telah tersedot habis semalam. Namun, meskipun kepalaku masih berdenyut-denyut karena amarah dan kekecewaan, ada sesuatu yang baru dalam diriku hari ini, sebuah tekad yang mulai membara. Aku bangkit dari tempat tidur dengan langkah-langkah pelan, tapi penuh keyakinan. Tidak ada lagi tangisan di bawah selamat. Aku sudah cukup lama menangisi kebodohanku sendiri, dan sekarang saatnya aku bertindak. Aku tidak akan membiarkan Raka dan wanita itu, Mira, hidup bahagia tanpa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Pertama-tama, aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku tahu bahwa transaksi bank saja tidak cukup untuk membuat semua orang percaya. Aku butuh dokumen konkret, bukti visual, atau mungkin saksi yang bisa memperkuat ceritaku. Untungnya, aku punya seseorang yang bisa diandalkan untuk hal seperti ini. Laras, sahabat terbaikku sejak kuliah dulu. Dia adalah jurnalis investigatif yang handal, dan aku yakin dia bisa membantuku menggali lebih dalam soal skandal ini. Aku mengambil ponselku dan langsung mengirim pesan singkat padanya. Laras, aku butuh bantuanmu. Ini darurat. Hanya beberapa detik kemudian, Laras membalas, ada apa, Dek? Kamu nggak biasanya kayak gini pagi-pagi. Aku mengatur napas sejenak, lalu memutuskan untuk bertemu dengannya secara langsung. Kami janjian di sebuah kafe kecil di bilangan Jakarta Selatan, tempat favorit kami untuk ngobrol serius tanpa gangguan. Saat aku sampai di sana, Laras sudah duduk di meja pojok dengan segelas kopi hitam di depannya. Matanya langsung menyipit ketika melihat ekspresiku. Kenapa kamu kelihatan kayak orang mau perang? Tanyanya, nada suaranya penuh rasa penasaran. Aku duduk di hadapannya, lalu meletakkan map tebal berisi printout transaksi bank di atas meja. Ini tentang Raka, kataku pelan, tapi penuh emosi. Dia selingkuh, Laras. Dan dia pakai uangku untuk menikahi selingkuhannya. Laras membelalakan matanya. Apa? Serius? Aku mengangguk, lalu menjelaskan semuanya padanya, tentang transaksi-transaksi mencurigakan, pengakuan malam itu, hingga rencanaku untuk menghadiri pernikahan mereka. Laras mendengarkanku dengan seksama, wajahnya berubah dari syok menjadi marah. Dasar bajingan, umpatnya keras, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh ke arah kami. Gimana bisa dia sejahat itu sama kamu? Aku juga nggak nyangka, balasku. Suaraku bergetar. Tapi aku nggak mau cuma diam aja. Aku harus bikin mereka sadar kalau mereka nggak bisa seenaknya ngelakuin ini ke aku. Laras tersenyum tipis, sorot matanya penuh semangat. Oke, aku bantu kamu. Kita cari semua bukti yang bisa kita dapatkan. Kalau perlu, kita publikasikan kasus ini biar mereka malu di depan umum. Aku mengangguk setuju. Dengan dukungan Laras, aku merasa lebih kuat. Kami mulai menyusun strategi. Pertama, aku memberikan semua data transaksi yang sudah kukumpulkan kepada Laras. Dia kemudian menggunakan keahliannya untuk melacak detail lebih lanjut tentang vendor-vendor yang menerima pembayaran tersebut. Sementara itu, aku fokus mencari informasi tentang siapa sebenarnya Mira itu. Dengan sedikit riset online dan beberapa panggilan telepon ke teman-teman lama, aku berhasil menemukan beberapa petunjuk. Mira ternyata bekerja sebagai desainer interior freelance di sebuah perusahaan besar di Jakarta Pusat. Aku bahkan menemukan akun media sosialnya, di mana dia sering memamerkan gaya hidup mewahnya, seperti liburan ke Bali, tas-tas branded, dan mobile sport. Melihat semua itu hanya membuatku semakin geram. Bagaimana bisa dia hidup mewah dengan uangku? Namun, ada satu hal yang mengejutkanku. Dalam salah satu postingannya, Mira tampak berpose bersama ibuku. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, dan tulisan captionnya menyebutkan, bersama ibu angkatku tercinta. Jantung ke berdegap kencang. Apa maksudnya dengan ibu angkat? Kenapa aku tidak pernah tahu soal ini?
aku langsung menghubungi ibuku untuk menanyakan hal ini. Setelah agak ragu-ragu, ibuku akhirnya mengakui bahwa Mira memang pernah tinggal bersama kami beberapa tahun lalu sebagai anak asuh. Namun, hubungan mereka rusak karena kesalahpahaman besar, dan Mira meninggalkan rumah kami tanpa pamit. Kami udah lama nggak kontak, Dek, kata ibuku pelan. Maaf ya, Mama nggak cerita soal ini sebelumnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Semua ini terasa begitu rumit. Ternyata, Mira bukan sekadar selingkuhan biasa. Dia memiliki koneksi masa lalu dengan keluargaku, dan entah bagaimana, dia berhasil membalas dendam pada ibuku melalui Raka. Pikiran itu membuatku semakin marah, tapi juga sedikit takut. Meski demikian, aku tak boleh mundur. Aku harus tetap melanjutkan rencanaku. Laras dan aku sepakat untuk mencetak semua bukti penting, termasuk screenshot media sosial Mira, rekapan transaksi bank, dan bahkan email-email konfirmasi dari vendor pernikahan. Semuanya akan kubawa ke acara pernikahan mereka nanti. Saat aku pulang ke rumah, aku merasa lega karena sudah menyiapkan segalanya. Namun, ada satu hal lagi yang harus kulakukan, persiapan mental. Aku tahu bahwa menghadiri pernikahan mereka akan menjadi momen yang sangat sulit bagiku. Aku harus menghadapi Raka, Mira, dan mungkin juga keluarga mereka yang pasti akan marah besar karena ulahku. Tapi aku tak peduli. Aku ingin mereka tahu betapa besar dampak dari pengkhianatan mereka semalam. Harinya, aku duduk di depan cermin kamar mandi, memandangi diriku sendiri. Mataku masih terlihat lelah, tapi ada api yang mulai menyala di dalamnya. Aku tahu bahwa besok akan menjadi hari yang menentukan. Aku harus kuat. Aku harus berani. Besok, aku akan datang ke pernikahan mereka, gumamku pada diri sendiri. Dan, aku akan memberi mereka kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terang, seolah tidak peduli dengan badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Aku bangun pagi-pagi sekali, mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Setelah mandi, aku mengenakan gaun hitam elegan. Yang sengaja kubeli minggu lalu, simbol perlawanan tanpa kata. Gaun ini bukan hanya untuk membuatku tampak anggun, tapi juga untuk menunjukkan bahwa aku datang sebagai wanita yang kuat, bukan korban. Sebelum berangkat, aku memeriksa tas kecil yang sudah kusiapkan semalam. Di dalamnya ada semua dokumen penting. Printout transaksi bank, screenshot media sosial Mira, dan bahkan rekaman percakapan singkat antara Raka dan beberapa vendor pernikahan yang berhasil Laras dapatkan melalui kontak-kontaknya. Semua itu adalah senjata rahasiaku, dan aku siap menggunakannya saat waktunya tiba. Aku menarik napas panjang di depan cermin, mencoba menenangkan diri. Kamu bisa melakukannya, Dewi, gumamku pelan. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini tentang Catalan. Saat aku tiba di gedung pernikahan, suasana sudah ramai oleh para tamu undangan. Gedung itu megah, dengan dekorasi bunga putih yang menjulang tinggi dan lampu kristal yang memantulkan cahaya lembut di seluruh ruangan. Musik klasik mengalun pelan dari speaker-speaker yang tersebar di setiap sudut. Semua tampak begitu sempurna, terlalu sempurna, hingga rasanya seperti sebuah ironi. Aku melangkah masuk dengan langkah mantap, meski jantungku berdegup cepat. Beberapa tamu menoleh ke arahku, mungkin karena penampilanku yang berbeda dari kerumunan. Sebagian besar tamu wanita mengenakan kebaya warna-warni atau dress bernuansa pastel, sementara aku tetap setia dengan gaunku yang serba hitam. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan mereka, campuran rasa penasaran dan curiga. Aku menyelinap ke bagian belakang ruangan, berusaha tak menarik perhatian lebih dari yang diperlukan. Namun, aku masih sempat mendengar bisikan-bisikan kecil dari orang-orang di sekitarku. Siapa ya, dia, kata seorang wanita paruh baya pada temannya. Kayaknya nggak pernah kelihatan di keluarga pengantin deh. Jangan-jangan mantan pacar calon suami, sahut temannya dengan nada penuh spekulasi. Aku tersenyum tipis dalam hati. Biarlah mereka berbisik. Aku akan memberi mereka alasan nyata untuk bergosip nanti. Acara dimulai tepat pukul 10 pagi. Pengantin wanita, Mira, melangkah masuk dari pintu utama, mengenakan gaun pengantin putih yang indah dengan detail sulaman emas. Dia terlihat seperti putri dalam dongeng, lengkap dengan senyum manis yang terpampang di wajahnya. Aku hampir saja tertawa sinis. Bagaimana bisa dia terlihat begitu bahagia, padahal dia tahu persis bahwa semua ini dibayar dengan uangku. Di sisi lain, Raka berdiri di pelaminan, tampak tampan dalam setelan jas hitamnya. Dia sesekali melirik ke arahku dari sudut matanya, tapi kemudian buru-buru mengalihkan pandangan. Aku tahu dia sadar akan kehadiranku, dan itu membuatku merasa sedikit puas,
upacara ijab kabul pun dimulai. Suara Cory membacakan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar menggema di ruangan, menciptakan atmosfer hikmat yang kontras dengan ketegangan dalam benakku. Aku berdiri diam di barisan belakang, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Tepat saat penghulu meminta Raka untuk mengucapkan ijab kabul, aku melangkah maju. Langkah-langkahku terdengar jelas di atas lantai marmer, membuat semua orang menoleh. Kuaraku. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Raka, Mira, dan bahkan para tamu undangan. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tak merasa gentar. Aku minta maaf jika harus mengganggu acara spesial ini, kataku dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Raka langsung menoleh ke arahku, wajahnya memucat. Dewi, apa yang kamu lakukan? Di sini, katanya dengan nada panik, aku tak menghiraukannya. Aku meletakkan map berisi dokumen-dokumen bukti di atas podium pengantin, lalu mulai membacakan satu persatu isi transaksi bank yang telah kumpulkan. Semua ini dibayar menggunakan uangku, kataku tegas. Uang hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Dan kalian berdua berani-beraninya memakainya untuk pernikahan kalian. Suasana di ruangan langsung berubah menjadi kacau. Para tamu mulai berbisik-bisik, ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada juga yang mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa anggota keluarga Raka langsung berdiri dari kursi mereka, wajah mereka penuh kemarahan. Desar Bajenggan. Bentak seorang pria yang tampaknya adalah kakak Raka. Dia langsung berjalan mendekatiku, tapi Laras muncul dari belakang dengan kameranya, merekam segala sesuatunya. Coba sentuh dia, dan video ini akan viral di internet besok pagi, kata Laras. Dingin, sorot matanya penuh ancaman, sementara itu, Mira hanya diam di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Dia tampak syok, seolah tak menyangka aku akan melakukan ini. Tapi aku belum selesai. Aku menatapnya lurus-lurus, lalu berkata, dan kamu? Mira, kamu pikir kau bisa hidup mewah dengan cara begini? Kau tahu siapa aku, kan? Kamu pernah tinggal di rumahku. Ingat, kalimat terakhir itu membuat Mira tersentak. Matanya membelalak, dan dia mulai gemetar hebat. Apa maksudmu? Katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi kamu belum ceritakan soal ini pada Raka, ya? Baiklah, biar aku yang jelaskan. Aku berbalik menghadap para tamu, lalu melanjutkan, Mira ini dulunya anak asuh ibuku. Tapi hubungan kami rusak karena kesalahpahaman besar, dan dia meninggalkan rumah kami dengan dendam. Sekarang, dia kembali untuk membalas dendam pada keluargaku melalui suamiku. Seluruh ruangan hening. Semua orang tampak syok mendengar pengakuan. ITU. Bahkan Raka, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Dewi, apa maksudmu dengan semua ini? Kenapa kamu harus melakukan ini di depan semua orang? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Karena aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya. Kalian berdua. Aku tidak akan biarkan kalian hidup bahagia dengan cara seenaknya menghancurkan hidup orang lain. Momen itu terasa begitu intens, seperti waktu berhenti sesaat. Aku bisa merasakan semua mata memandangiku, tapi aku tak peduli. Aku sudah melampaui. Tidak takut atau malu. Yang penting bagiku adalah keadilan. Namun, tepat saat aku hendak melanjutkan pembicaraanku, Mira tiba-tiba berdiri dan berkata sesuatu yang sama sekali tak kuduga. Mira berdiri di sana, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan emosi yang tak bisa ku mengerti. Dia menatapku lurus-lurus, seolah mencoba menembus jiwaku. Aku merasakan sensasi aneh, campuran antara waspada dan penasaran. Apa yang akan dia katakan? Apakah ini akan menjadi serangan balik untuk mempermalukanku lebih jauh? Namun, apa yang keluar dari mulutnya benar-benar membuatku terhenyak. Kamu masih ingat aku, kan? Katanya dengan suara bergetar, tapi penuh intensitas. Aku adalah anak asuh ibumu dulu, dan aku juga orang yang kau buang begitu saja ketika aku butuh bantuanmu paling banyak. Aku membeku di tempat. Pikiranku langsung berputar mundur ke masa lalu, mencoba mengingat-ingat apa yang pernah terjadi antara kami. Tapi semuanya begitu samar. Yang kuingat hanyalah bahwa hubungan kami memang rusak karena sebuah pertengkaran besar, atau setidaknya, itulah yang selama ini kupercayai. Namun, nada suara Mira sekarang membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin luput dari penglihatanku saat itu. Apa maksudmu? Tanyaku pelan, suaraku nyaris seperti bisikan. Semua mata di ruangan itu masih tertuju pada kami, tapi aku sudah tak peduli lagi. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau Catalan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih pribadi,
dan lebih menyakitkan, Mira menelan ludah, lalu melanjutkan, kamu gak ingat ya? Aku hamil waktu itu, Dewi. Hamil dari pacarku yang kabur meninggalkanku begitu saja. Aku datang padamu, minta tolong. Agar ibumu mau membantu biaya rumah sakit dan persalinan. Tapi kamu malah bilang kalau aku cuma beban keluarga, dan kamu suruh aku pergi dari rumah itu. Aku terdiam, tubuhku gemetar hebat. Sekarang semuanya mulai terang. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku melupakan hal seperti itu? Memang benar, aku ingat ada masa ketika Mira mendadak menghilang tanpa jejak. Saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai bentuk pembangkangan atau kemarahan biasa. Tapi ternyata, ada alasan yang jauh lebih dalam, dan lebih tragis. Aku nggak tahu harus kemana, lanjut Mira, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Aku tinggal di jalanan, tidur di stasiun kereta selama beberapa minggu. Aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupku. Tapi akhirnya, aku bertahan demi bayiku. Bayi yang lahir tanpa ayah, dan tanpa keluarga yang mau menerimanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Mira seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua rasa marah dan dendam yang tadinya membara dalam diriku tiba-tiba lenyap, digantikan oleh rasa bersalah yang begitu besar. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Bagaimana bisa aku membiarkan seseorang yang dulu tinggal di bawah atap yang sama, yang kusebut sebagai adik, mengalami semua itu sendirian? Mira. Kataku pelan, suaraku tersendat. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu soal ini, tentu saja kamu nggak tahu, potongnya keras, suaranya penuh amarah. Karena kamu nggak pernah peduli. Kamu cuma mikirin dirimu sendiri. Ruang pernikahan. Yang awalnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi arena drama emosional yang tak terkendali. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, ada yang tampak simpati pada Mira, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, dan ada juga yang tampak bingung dengan situasi ini. Bahkan Raka, yang sejak tadi hanya diam, kini ikut angkat bicara. Mira, kenapa kamu nggak cerita soal ini sebelumnya? Tanyanya dengan nada frustrasi. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Mira menatap Raka dengan tatapan dingin. Karena ini bukan tentang kamu, Raka. Ini tentang aku dan dia. Lalu dia kembali menatapku, wajahnya penuh air mata. Semua ini dimulai dari dia, Dewi. Kamu pikir aku melibatkan diri dalam hubungan ini hanya karena uang? Bukan. Aku melakukannya karena aku ingin balas dendam padamu. Aku ingin kamu merasakan sedikit dari apa yang kurasakan dulu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku terasa lumpuh, pikiranku kosong. Semua rencanaku, semua kemarahan yang telah kubangun selama ini, tiba-tiba terasa begitu kecil dibandingkan dengan apa yang Mira alami. Aku memang korban pengkhianatan dalam pernikahanku, tapi ternyata aku juga pelaku pengkhianatan dalam kehidupan orang lain, Laras, yang sejak tadi merekam segalanya. Dengan kameranya, tiba-tiba maju mendekatiku. Dewi, kita harus pergi dari sini, katanya pelan, suaranya penuh khawatir. Ini sudah cukup. Aku mengangguk lemah, lalu mengambil map dokumen yang tadinya kuletakkan di podium. Semua bukti yang kusiapkan untuk mempermalukan mereka tiba-tiba terasa tak berarti lagi. Aku berbalik perlahan, lalu melangkah keluar dari gedung pernikahan. Langkah langu terasa berat, seolah kakiku tak sanggup menopang tubuhku. Tapi aku harus pergi. Aku harus menjauh dari semua ini. Di luar, udara pagi terasa begitu dingin, meski matahari bersinar terang. Aku berdiri di depan pintu masuk, mencoba menenangkan diri. Laras menyusulku beberapa saat kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. Dek, kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku nggak tahu, Las. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang, aku salah banget. Laras memelukku erat, memberikan dukungan yang sangat kubutuhkan saat itu. Kita cari solusi nanti, Dek. Sekarang, kamu istirahat dulu. Biar aku yang urus sisanya. Aku hanya menganggap, tak mampu berkata apa-apa lagi. Di tengah kehancuran ini, satu hal yang kuyakin adalah bahwa aku harus menghadapi konsekuensi dari semua tindakanku, baik yang baru saja terjadi maupun yang telah kulakukan di masa lalu. Setelah meninggalkan gedung pernikahan, aku merasa seperti orang yang kehilangan arah. Tubuhku terasa kosong, pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi yang saling bertabrakan. Aku tidak tahu harus pergi kemana atau apa yang harus kulakukan selanjutnya. Yang kuinginkan hanyalah menemukan tempat untuk menyendiri, jauh dari semua kekacauan ini. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain.
Tak lama setelah aku duduk di bangku taman dekat gedung pernikahan, beberapa mobil mewah meluncur masuk ke halaman gedung. Dari dalamnya keluar beberapa orang yang sangat kukenal, ayah Raka, ibuku sendiri, dan seorang paman dari keluarga besar Raka. Mereka tampak panik, wajah mereka memerah karena marah dan malu. "Dewi," teriak ibuku saat dia melihatku duduk di sana. Dia langsung berlari menghampiriku, wajahnya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi di dalam? Kenapa kamu membuat keributan seperti itu?" Aku tersentak mendengar nada suaranya. Baru kali ini, aku melihat ibuku begitu marah padaku. Biasanya, dia adalah sosok yang lembut dan pengertian. Tapi kali ini, matanya menyala dengan kemarahan yang tak bisa ku mengerti. "Bu, aku," kataku pelan, tapi tak mampu melanjutkan kalimatku. "Bagaimana? Bisa aku menjelaskan semuanya tanpa membuatnya lebih buruk?" Ayah Raka maju ke depan, wajahnya penuh amarah. "Dewi, apa maksudmu datang ke pernikahan anakku dan mempermalukan keluargaku seperti ini? Apa kamu tahu berapa banyak tamu penting yang hadir hari ini? Kamu sudah merusak nama baik kami." Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Aku tahu bahwa tindakanku telah menyebabkan kekacauan besar, tapi aku juga tahu bahwa aku tak sepenuhnya salah. Hanya saja, bagaimana caraku menjelaskan semuanya tanpa terdengar seperti pembelaan diri? Laras mencoba membela aku. "Pak, Bu, ada alasan kenapa Dewi melakukan ini. Semua dimulai dari, tidak ada alasan," potong ayah Raka keras. "Kamu, nona wartawan, seharusnya tahu etika. Jangan ikut campur urusan keluarga kami." Ibuku menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecewa, marah, dan sedikit rasa bersalah. "Dek, kenapa kamu nggak cerita soal ini dari awal? Kenapa baru sekarang kamu membuat skandal seperti ini?" Aku menundukkan kepala, air mata mulai mengalir deras lagi. Aku nggak tahu harus ngomong sama siapa, Bu. Aku cuma ingin. "Catalan." "Keadilan," balas ibuku dengan nada tinggi. "Lalu bagaimana dengan Mira? Kamu pikir dia nggak punya hak untuk bahagia setelah semua yang dia alami? Kamu tahu kan apa yang terjadi padanya dulu? Kamu tahu betapa sakitnya dia waktu itu?" Kalimat terakhir itu membuatku terhenyak. Ya Tuhan, apakah ibuku benar-benar tahu soal kehamilan Mira dulu? Apakah dia tahu betapa parahnya aku telah mengabaikan Mira saat itu? Aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Aku minta maaf," kataku pelan, suaraku nyaris tak terdengar. "Aku nggak tahu kalau dia hamil waktu itu, aku nggak tahu." Ibuku menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, seolah semua beban dunia ada di pundaknya. "Dek, hidup ini nggak cuma hitam dan putih. Ada banyak hal yang kita nggak tahu, tapi tetap harus kita tanggung konsekuensinya. Kamu boleh marah sama Raka, tapi apa yang kamu lakukan tadi, itu bukan solusi." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata ibuku terasa begitu berat, tapi aku tahu dia benar. Aku telah membiarkan amarahku menguasai diriku, hingga akhirnya aku membuat keputusan yang salah. Sementara itu, para tamu undangan mulai keluar dari gedung pernikahan. Beberapa dari mereka tampak marah, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, dan ada juga yang langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam situasi ini. Laras berusaha menghalangi mereka, tapi tentu saja, gosip tentang drama ini pasti akan menyebar cepat. "Baiklah, kita pulang sekarang," kata ibuku tegas. "Kita bicarakan ini nanti di rumah." Aku hanya mengangguk lemah, lalu berdiri dan mengikuti ibuku menuju mobilnya. Di dalam mobil, suasana sangat canggung. Ibuku diam seribu bahasa, sementara aku hanya memandangi jendela, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Ketika sampai di rumah, ibuku langsung mengumpulkan keluarga besarku, termasuk kakak-kakakku, dan beberapa sepupu yang tinggal di Jakarta. Mereka semua menatapku dengan tatapan campuran antara simpati dan kecewa. Aku tahu, mereka semua mendengar tentang insiden di gedung pernikahan tadi. "Dek, kamu harus introspeksi diri," kata kakak tertuaku, Andi, dengan nada bijak. "Kamu nggak salah karena merasa dikhianati, tapi cara kamu menangani masalah ini kurang tepat." Aku mengangguk, lalu mencoba menjelaskan sudut pandangku. "Aku nggak bermaksud bikin malu keluarga kita. Aku hanya ingin keadilan. Aku cuma nggak mau diperlakukan kayak korban pasif." Ibuku menghela napas panjang, lalu berkata, "Keadilan itu nggak selalu bisa dicapai dengan cara mempermalukan orang lain, Dek. Kadang-kadang, kita harus belajar melepaskan beberapa hal demi kebaikan diri kita sendiri." Kata-kata itu terasa begitu berat, tapi aku tahu ibuku benar.
Aku harus belajar untuk melepaskan rasa dendam dan amarahku. Aku harus fokus pada apa yang bisa aku kendalikan, bukan pada hal-hal yang sudah terjadi dan tak bisa diubah beberapa hari. Kemudian, artikel investigatif Laras tentang kasus ini mulai viral di media sosial. Artikel tersebut menyoroti bagaimana sistem patriarki dan budaya ketidaksetaraan gender seringkali merugikan perempuan seperti aku. Banyak orang yang memberikan dukungan padaku, tapi ada juga yang mencemooh tindakanku sebagai aksi balas dendam yang berlebihan. Meski demikian, satu hal yang jelas adalah bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku harus menghadapi konsekuensi dari semua tindakanku, baik yang baik maupun yang buruk. Dan meskipun jalan ke depan masih terasa gelap, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju. Minggu-minggu setelah insiden di gedung pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Media sosial dipenuhi oleh artikel, komentar, dan spekulasi tentang drama keluargaku. Beberapa orang mendukungku, menganggap tindakanku sebagai bentuk keberanian melawan pengkhianatan dalam pernikahan. Namun, ada juga yang menyerangku habis-habisan, menyebutku wanita gila atau perusak rumah tangga. Aku mencoba tidak membaca semua itu, tapi sulit untuk sepenuhnya mengabaikan suara-suara sumbang yang datang dari segala arah. Namun, di tengah badai media dan tekanan masyarakat, aku mulai menyadari satu hal penting. Aku harus memilih prioritas hidupku sendiri. Tidak peduli apa kata orang lain, yang terpenting adalah bagaimana aku menjalani sisa hidupku dengan cara yang membuatku merasa damai dan bermartabat. Setelah banyak diskusi panjang dengan ibuku, Laras, dan bahkan kakak-kakakku, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar, mengajukan gugatan cerai kepada Raka. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, terutama karena kami telah bersama selama 5 tahun. Namun, aku juga sadar bahwa hubungan kami sudah rusak sejak lama, bahkan sebelum Mira masuk ke dalam kehidupannya. Memperbaiki sesuatu yang sudah hancur hanya akan membuatku semakin tersiksa. Aku juga memutuskan untuk menuntut hak atas properti bersama dan kompensasi finansial atas uang yang telah digunakan Raka tanpa izinku. Dengan dukungan Laras, aku berhasil mengumpulkan cukup bukti kuat untuk mendukung klaimku, termasuk rekaman transaksi bank, email-email konfirmasi vendor pernikahan, dan beberapa dokumen legal yang membuktikan kepemilikan aset bersama. Samuel, ini memberiku posisi yang kuat dalam proses hukum. Proses perceraian ternyata lebih lancar daripada yang kuduga. Pengacara Raka mencoba menawarkan kesepakatan damai di awal, tapi aku menolaknya. Aku ingin segalanya diselesaikan secara adil dan transparan, tanpa ada manipulasi atau kebohongan lagi. Setelah beberapa sidang intensif, akhirnya hakim memutuskan bahwa aku berhak mendapatkan separuh dari properti bersama serta sejumlah kompensasi finansial atas uang yang telah digunakan Raka untuk mendanai pernikahannya dengan Mira. Raka tampak murka saat vonis dijatuhkan, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, kemenangan hukum ini bukanlah hal yang paling penting bagiku. Yang benar-benar membuatku lega adalah rasa bebas yang kurasakan setelah resmi melepaskan status perkawinanku dengan Raka. Aku merasa seperti seekor burung yang akhirnya terbebas dari sangkar emas yang selama ini memenjarakanku. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, hubunganku dengan Mira. Meskipun aku tahu bahwa dia memiliki alasan kuat untuk dendam padaku, aku tak bisa sepenuhnya membenci dirinya. Justru sebaliknya, aku merasa bersalah atas apa yang terjadi padanya dulu. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Bagaimana bisa aku meninggalkannya begitu saja saat dia membutuhkan bantuan? Aku memutuskan untuk mencoba menjalin komunikasi dengannya. Melalui Laras, aku mengirimkan pesan singkat padanya, meminta maaf atas apa yang telah kulakukan di masa lalu. Aku juga menulis surat panjang, menjelaskan bahwa aku tidak tahu soal kehamilannya waktu itu dan betapa menyesalnya aku sekarang. Aku tidak berharap dia langsung memaafkanku. Aku tahu luka yang dia rasakan terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Tapi aku hanya ingin dia tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Beberapa hari kemudian, aku mendapat balasan dari Mira. Dia menulis bahwa dia belum bisa memaafkanku sepenuhnya, tapi dia menghargai upayaku untuk menghubunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan Raka. Aku nggak butuh dia, tulisnya. Aku cuma butuh kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anakku. Begitu saja. Babak baru dimulai bagi kami berdua. Mira memilih untuk memulai hidup baru tanpa balas dendam, sementara aku fokus pada karir dan aktivisme untuk membantu perempuan korban pengkhianatan dalam pernikahan. Artikel investigatif Laras yang viral menjadi titik awal bagiku untuk terlibat dalam gerakan advokasi gender dan keadilan sosial. Aku mulai berbicara di seminar-seminar,
berbagi pengalamanku, dan memberikan panduan hukum bagi perempuan yang menghadapi situasi serupa. Tentu saja, jalan menuju pemulihan tidak selalu mudah. Ada malam-malam ketika aku masih menangis, merasa hampa karena kehilangan pernikahanku dan kepercayaan terhadap orang-orang terdekat. Tapi setiap pagi, aku bangun dengan tekad baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar diri kita. Kebahagiaan adalah hasil dari usaha kita untuk mencintai diri sendiri dan memperjuangkan keadilan. 1 tahun kemudian, aku merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku telah membeli apartemen kecil di pusat kota, berfokus pada pekerjaan, impianku, dan bahkan memulai kursus yoga untuk menenangkan pikiran. Aku masih belum siap untuk membuka hati pada cinta baru, tapi aku tidak terburu-buru. Aku tahu, pada waktunya, aku akan menemukan kedamaian yang sejati. Di suatu sore yang cerah, aku bertemu dengan Mira di sebuah kafe kecil. Ini pertama kalinya kami bertemu sejak insiden di gedung pernikahan. Dia tampak berbeda, lebih tenang, lebih dewasa, dan entah bagaimana, lebih bahagia. Anaknya, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun, duduk di dekatnya, tertawa riang sambil menggambar di buku sketsa. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," kataku pelan, suaraku penuh kerendahan hati. Mira tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku belum bisa bilang aku udah maafin kamu sepenuhnya. Tapi, aku nggak mau kita terus hidup dengan dendam." Aku mengangguk, lalu memandangi anaknya yang sedang asyik menggambar. "Dia hebat," kataku. "Kamu pasti bangga." Mira tersenyum lembut. "Ayah, dia adalah alasan kenapa aku terus bertahan." Kami berbincang selama beberapa jam, berbagi cerita tentang perjalanan hidup kami masing-masing. Meskipun luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh, aku merasa ada harapan baru dalam hubungan kami. Mungkin suatu hari nanti, kita bisa benar-benar memulai lembaran baru, tanpa rasa bersalah atau dendam. Saat aku pulang ke apartemenku malam itu, aku merasa lega. Aku tahu bahwa hidup ini tidak sempurna, tapi itulah yang membuatnya indah. Aku tidak lagi takut untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, karena aku tahu bahwa aku punya kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup, dan kali ini, aku tidak lagi sendirian.